Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah, kita masih di bab 19. Kita sudah bahas terkait dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan orang-orang yang membuat gambar para nabi atau patung-patung para nabi, di mana Rasulullah mengatakan ulaika idza mata fihimur rajulus salih, mereka adalah apabila ada orang soleh yang meninggal dunia, awil abdus salih, ataupun hamba yang soleh, bana wa ala qabri masjidan, mereka membangun di atas kuburan tersebut masjid, wasawwaru fiha tilkas suwar, dan mereka membuat surah, mereka membuat patung di dalamnya, dan mereka adalah ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bab ini, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin memberikan peringatan yang keras terhadap orang-orang yang beribadah kepada Allah di kuburan orang soleh, di kuburan orang yang dianggap soleh, dan tentunya lebih dilarang lagi kalau yang diibadahi itu adalah si penghuni kuburan itu sendiri. Rasulullah juga mengatakan la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi masjid. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, terkait dengan tidak dibenarkannya, terkait dengan tidak dibenarkannya kuburan dijadikan sebagai masjid, seperti sholat di atas kuburan, ya, sholat di atas kuburan, kemudian juga atau sholat menghadap kuburan, karena Rasulullah pernah katakan la tusallu ila qabrin wala tusallu ala qabrin, janganlah kalian salat menghadap dan di atas kuburan, menghadap kuburan dan atau menghadap atau berada salat di atas kuburan. Demikian ikhwah. Dan atau juga bisa diartikan membangun masjid di areal kuburan. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, yang lalu telah kita bahas bahwasanya apabila areal kuburan lantas setelah itu dibangun masjid, berarti masjid yang dipindah. Namun apabila masjid lebih dahulu
dan baru ada kuburan di situ, dikuburkan mayit di situ, maka kuburan yang dipindah. Ya, kuburan dipindah. Karena masjid dan kuburan memiliki fungsi yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Masjid tempat ibadah, kuburan bukan tempat ibadah. Bahkan masjid itu tempat baca Quran dan kuburan bukan tempat baca Al-Quran. Makanya tidak bisa disatukan antara kuburan dan masjid. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Juga terkait dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Yaitu inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fi surah Al-Baqarah. Karena setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Artinya rumah yang sering dibacakan Al-Quran. Maka setan akan lari dari rumah tersebut. Berarti kalau rumah tersebut tidak dibacakan Al-Quran, apalagi malah sering dikumandangkan ataupun dilantunkan seruling-seruling syaitan, maka semakin banyaklah setan-setan akan gabung di rumah tersebut. Seperti musik, ya, musik itu merupakan seruling syaitan, ya. Seharusnya kita sebagai seorang muslim mengusir setan dari rumah, bahkan tidak memperkenankan setan masuk ke rumah. Makanya kan Rasulullah katakan, apabila kita masuk rumah lantas kita katakan bismillah, maka setan akan mengatakan, malam ini kita tidak mendapatkan tempat nginap. Dan apabila baca bismillah ketika makan, kata si setan dengan teman-temannya, malam ini kita tidak ada tempat nginap dan tidak juga ada tempat dan juga tidak mendapatkan makan malam. Tapi kalau ketika kita masuk tak baca bismillah, ketika makan tak baca bismillah, maka setan-setan akan mengatakan bahwasanya malam ini kita dapat tempat nginep dan sekaligus makan malam gratis. Demikian ikhwah. Padahal antum nyewa di Mencirim. Kan gimana itu? Kalau dia masih oke lah 50-50 masih mendingan lah kan. Oke lah setan masuklah kalian, tapi 50-50 ya sewa rumah. Masih mendingan. Ini enggak. Tinggal masuk. Sudahlah dia membahayakan kita, dia merusak kita, membisikkan kita buat maksiat, lantas enak aja dia makan malam gratis, tempat tinggal nginep pun gratis. Makanya jangan biarkan setan masuk rumah kita. Ya, jangan biarkan setan masuk rumah kita. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Dengan cara bagaimana? Yaitu tadi, baca bismillah, nanti ketika tutup, antum yang terakhir masuk rumah, ketika tutup, bismillah. Insyaallah enggak masuk setan. Ya. Minimal enggak bertambahlah setan yang di rumah, itulah kira-kira. Ya kan ya, mana tahu sudah sempat ada yang masuk setan di rumah. Ya kan? Jadi jangan tambah lagi setan, semakin ramai di rumah. Makanya rumah-rumah yang ada musik-musik itu ramai kali setan di situ. Demikian ikhwah. Bertumpuk setan di situ. Mungkin ayo gitu. Mereka pun ramai-ramai di situ. Kalau sudah setan datang ikhwah, pasti tujuannya akan buruk. Pasti tujuannya akan buruk. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk syuddal khalal. Artinya kalau sholat itu dihilangkan celah. Kata beliau, kalau ada celah aku melihat ada setan berupa anak kambing warna hitam berada di celah-celah salat kalian itu. Demikian. Ya kalau sudah setannya itu berada di tengah di antara orang yang sedang salat berjamaah karena akibat tidak rapat, dia datang di situ bukan untuk membuat kita lebih khusyuk, pasti untuk membuat kita akan terganggu salatnya. Demikian ikhwah. Jadi kalau kata Pak Profesor, biarkan aja lah dia berikut salat. Ya tidak ada setan ikut sholat. Demikian ikhwah. Ya tadi pagi, tadi siang ada yang nanya. Seorang anak nanya kepada ibunya. Ibunya nanya ke saya, gimana jawabannya? Anak saya nanya, Ustadz, apakah setan baca Quran? Nah gimana? Setan baca Quran enggak? Enggak. Gimana, setan baca Quran enggak? Kira-kira.
Setan nggak baca Quran, ikhwah. Dia takut baca Quran. Demikian. Ya. Tadinya mau dalam terbisik di telinga saya, udahlah baca Quran lah, masalah setan baca Quran udah urusan dia gitu. Tadinya mau ngatakan gitu, tapi memang setan itu nggak baca Quran. Ya. Setan nggak baca Quran. Karena jangankan dia baca Quran, dengar Quran aja dia lari. Dan dia kan mengatakan juga kepada Abu Hurairah ketika si setan ini mencuri harta zakat, agar jauh dari setan maka baca apa? Ayat kursi. Itu di ayat kursi. Berarti setan nggak bisa mendengar ayat kursi. Itu ikhwah. Ya. Jadi intinya rumah kita yang tak dibacakan Al-Quran, maka akan berdatangan setan di rumah kita. Jadi untuk mengusirnya dengan cara membaca Al-Quran. Demikian ikhwah. Ya, jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, dalam bentuk larangan menjadikan kuburan sebagai masjid ataupun tempat sholat, seperti sholat di atas kuburan, sholat menghadap kuburan, sholat di sisi kuburan juga nggak boleh, kecuali sholat ini ya, sholat jenazah. Ada dua hadis ikhwah, ada dua hadis Rasulullah mengatakan janganlah kalian sholat di kuburan. Hadis yang lain beliau sholat di kuburan kan, sholat jenazah. Itu bagaimana kemarin? Mengompromikan dua hadis ini? Boleh nggak kita melaksanakan sholat jenazah di kuburan? Hah? Boleh. Tapi ada larangannya, jangan sholat jenazah di kuburan. Gimana itu? Ya, yang larangan itu jenazahnya belum dikebumikan. Yang sudah dibolehkan, jenazah sudah dikebumikan. Itu ikhwah. Tapi kita masuk dalil yang keempat. Dari Imam Ahmad meriwayatkan hadis marfu dengan sanad yang baik. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya'un. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah mereka yang masih hidup di saat hari kiamat itu terjadi. Jadi dia melihat bagaimana hancurnya dunia, dia melihat bagaimana yauma takunus sama'u kal muhl, atau yaitu pada hari itu gunung seperti apa? Sebagai apa? Gunung Jibal kal ihnil manfush, yaitu pada hari gunung itu berterbangan ikhwah. Kemudian manusia bagaikan apa? Surat apa itu kira-kira? Al-Qari'ah kan? Zalzalah. Al-Qari'ah enggak ada. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajal ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya. Kok enggak ada itu? Al-Qari'ah betul. Siapa itu? Siapa tadi? Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, yaitu pada hari itu manusia bagaikan laron yang berterbangan, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Pada hari itu gunung berterbangan. Bayangkan gunung berterbangan. Itu kalau antum bayangkan Gunung Sibayak terbang dengan Gunung Sinabung itu. Berterbangan. Bayangkan, kalau gunung saja berterbangan, terus manusia jadi apa? Demikian ikhwan. Mau jadi apa tuh manusia? Jadi pada saat itu yang menyaksikan kejadian ini, kejadian hari kiamat itu adalah orang-orang yang masih hidup. Dan itu adalah manusia yang terburuk sepanjang sejarah Allah ciptakan manusia. Buruk maksudnya bukan wajahnya ya.
buruk agamanya, akhlaknya, pokoknya semualah manusia terburuk pada waktu itu. Itulah manusia yang menyaksikan hari kiamat. Ya, kalau beberapa film sudah mengilustrasikan yang namanya kiamat, itu belum ada apa-apa, ikhwah. Ya, itu belum ada apa-apanya. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, hari kiamat itu lebih dahsyat dibandingkan ilustrasi tersebut. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kenapa Rasulullah mengatakan inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Sesungguhnya orang-orang yang paling buruk agamanya, manusianya, akhlaknya adalah orang yang masih hidup di saat orang yang menyaksikan terjadinya hari kiamat. Itulah Pak artinya enaknya. Orang yang menyaksikan terjadinya hari kiamat. Kenapa ikhwah rahimallahu wa iyyakum? Karena pada saat itu Ka'bah sudah enggak ada. Ka'bah sudah enggak ada. Demikian. Karena ada dalam sebuah hadis, saya bacakan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim dari Abi Qatadah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yubayyi'ur rajul ma baina rukni wal maqam, bahwasanya nanti akan dibaiat seorang laki-laki antara rukun dan maqam. Antara rukun dan maqam. Rukun di sini ikhwah, rukun Hajarul Aswad. Maqam maksudnya maqam Nabi Ibrahim. Ya, di sekitar pintu Ka'bah itulah. Dah. Walam yastahilul bait illa ahluh. Tidak ada yang menghalalkan, tidak ada yang yang tidak bahwasanya yang tidak menghormati Ka'bah itu nanti ya penduduk Mekah itu sendiri. Orang yang tidak menghormati Ka'bah itu ya penduduk Mekah itu sendiri. Fa idza stahalluhu fala yus'alu an halakatil Arab. Kalau mereka sudah tidak lagi menghormati Ka'bah, maka jangan tanya lagi, berarti itu orang Arab sudah hancur, sudah binasa. Summa ya'til Habasyah fayukharribunahu khiraban. Kemudian datang orang dari negeri Ethiopia yang akan menghancurkan Ka'bah. Dihancurkanlah Ka'bah ikhwah. Ya, ditumbangkan Ka'bah. La yu'maru ba'dahu abadan. Dan tidak akan lagi dibangun lagi Ka'bah pada waktu itu. Wa humul ladzi yastakhrijuna kanzahu. Orang Habasyah ini juga yang akan mengeluarkan harta-harta karun Ka'bah. Jadi ikhwah, di bawah Ka'bah itu ada harta-harta karunnya. Orang-orang yang dahulu mempersembahkan untuk Ka'bah, itu di bawahnya itu ada harta karun Ka'bah. Maka tetap dijaga. Ketika orang-orang sudah tidak lagi menghormati Ka'bah, mungkin maksiat sudah dilakukan di sekitar Ka'bah, ya, yang seharusnya orang-orang beribadah dengan tulus di Ka'bah, sebagaimana sekarang masih alhamdulillah, artinya orang-orang yang datang ke Masjidil Haram itu orang-orang yang kepingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kebaikan. Demikian ikhwah. Karena orang-orang ke sana itu sebenarnya karena Ka'bahnya, bukan dikarenakan Masjidil Haram yang indah, bukan. Ya kalau seandainya enggak ada Ka'bah di situ, orang juga enggak datang. Demikian. Dan orang-orang ke Saudi Arabia itu karena Makkah dan Madinah, bukan dikarenakan pemandangannya, view-nya yang bagus, enggak. Walaupun ada juga yang kalau sudah umroh Taif gitu kan, kata Taif naik kereta gantung. Demikian ikhwah. Terus naik kereta gantung yang ditengok apa? Batu-batu itulah ikhwah. Ya. Mendingan kita naik kereta gantung di apa? Di kebun binatang itu masih bagus-bagus juga ikhwah. Ya. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, kalau mau tamasya ya jangan ke Saudi, rugi. Ke Saudi itu ya ke Ka'bah, ke Masjidil Haram dan ke Madinah. Oh, bayangkan kita sudah bayar 30 jutaan, kemudian satu harian pergi ke Taif. Akhirnya enggak sholat zuhur di Masjidil Haram, enggak sholat asar di Masjidil Haram. Kan sayang ikhwah.
Satu kali salat zuhur sama dengan 200 berapa kemarin? 227 tahun. 227 tahun. Bayangkan. Satu kali nggak sholat. Asar juga begitu kan, sayang. Demikian. Kalau mau wisata di Indonesia aja lah banyak. Tapi begitulah. Indonesia suka jalan-jalan kan. Suka jalan-jalan. Demikian ikhwah. Jadi ketika penduduk Ka'bah, penduduk Mekah itu tidak lagi menghormati Ka'bah, maka akhirnya Allah biarkan orang-orang luar, orang-orang Ethiopia menghancurkan Ka'bah. Padahal kan dahulu kan ada yang menghancurkan Ka'bah. Dari mana? Dari Yaman. Siapa? Raja Abraha. Demikian ikhwah. Ya. Raja Abraha itu tidak sampai ke Ka'bah. Dia sudah ada di perbatasan. Itu daerah Mina itu. Demikian ikhwah. Disitulah mereka dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan burung ababil. Ya, dengan burung ababil. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, enggak bisa mereka menghancurkan Ka'bah. Kenapa demikian? Pada saat itu orang-orang Quraisy masih menghormati Ka'bah. Masih menghormati Ka'bah. Makanya ucapan Abdul Muthalib yang ditulis dengan tinta emas sampai sekarang, ketika dia bertemu dengan Abraha mengira dia akan melobi nego agar jangan menghancurkan Ka'bah. Ternyata Abdul Muthalib ingin minta agar 100 unta yang dirampas oleh si Abraha itu dilepaskan. Demikian ikhwah. Apa katanya? Sesungguhnya unta itu ada yang punya, akulah yang punya. Dan sesungguhnya Ka'bah itu ada yang punya dan dia yang akan melindunginya. Dan itu diyakini oleh orang Arab. Maksudnya Ka'bah itu milik Allah dan milik Allah. Allah yang akan melindunginya. Demikian. Tapi nanti di akhir zaman tidak ada lagi. Allah membiarkan Ka'bah itu dihancurkan oleh orang-orang Habasyah. Dan akan dirampas semua harta-harta karun yang ada di Ka'bah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, itu pada saat di akhir-akhir zaman ini. Ya, bayangkan kalau di daerah Mekah saja sudah seperti itu, bagaimana lagi daerah-daerah yang lainnya. Demikian ikhwah. Mungkin ada di antara antum yang pernah keliling dunia, mana daerah yang paling bagus, yang paling taat orang-orangnya? Atau daerah Semin Cirim ini paling bagus, gimana? Demikian. Ya di sana paling bagus ikhwah. Orang-orang yang malas ibadah di sini, tiba di sana jadi rajin-rajin. Begitu sampai di Medan, balik lagi penyakitnya. Sana jadi rajin-rajin ibadahnya, masya Allah. Apa namanya, tahajudnya, pokoknya luar biasa. Itulah dia. Kemudian apa lagi ikhwah rahimanallah wa iyyakum? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu qol, beliau mengatakan la taqumu hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah wa inda Ahmad ala ahadin yaqulu la ilaha illallah. Kata Rasulullah, tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak ada lagi di atas bumi ini orang yang mengatakan Allah. Enggak ada lagi orang yang mengucapkan Allah. Dalam riwayat yang lain, hari kiamat tidak akan terjadi terhadap orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Berarti nanti di akhir zaman orang tak ngerti lagi kalimat la ilaha illallah. Karena kalau masih ada yang mengucapkan la ilaha illallah, belum terjadi hari kiamat. Kalau sudah terjadi hari kiamat berarti tidak ada lagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Begitu ya. Jadi apa ini orang jadinya? Sangat bobrok pada waktu itu. Kemudian dalam hadis yang lain, di mana Rasulullah mengatakan bahwasanya nanti akan mengirimkan angin yang mematikan orang beriman. Di akhir zaman nanti Allah akan kirimkan angin yang akan mencabut ruh orang-orang beriman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Innallaha yab'atsu rihan minan Yaman." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengirim angin dari daerah Yaman. Kemudian al-yanu minal harir. Angin ini lembut, lebih lembut dibandingkan kain sutra. Fala tada'u ahadan fi qalbihi mithqala dzatin iman illa qabdathu.
Angin ini tidak meninggalkan, tidak membiarkan seorang pun yang di dalam hatinya ada keimanan sebesar biji sawi atau sebesar semut yang hitam, yang kecil, kecuali dia akan cabut nyawanya. Berarti pada saat itu orang beriman selemah-lemah iman, walaupun hanya sedikit imannya, dicabut nyawanya. Berarti yang tersisa orang-orang kafir. Ya. Orang-orang kafir, itulah kondisi di akhir zaman nanti, di mana tidak ada lagi yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi ikhwah azinallahu wa iyyakum. Adapun ustadz yang mengatakan bahwasanya akan terjadi hari kiamat di tahun 1500 Hijriah, coba antum bayangkan. Sekarang 14 berapa? 45. Ya kan? 1445. Jadi berapa tahun lagi tuh? 55 tahun lagi. Kalau perhitungan antum 55 tahun lagi masih ada nggak katakan la ilaha illallah? Antum mau hidup berapa tahun lagi? Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama katanya. Sabar akhi ya. Jangan lama-lama. Baik, ikhwah, azallahu wa iyyakum. Jadi misalnya nih, macam anak-anak kita ini, mereka masih belajar kalimat la ilaha illallah. Berapa usianya? 3 tahun. Berarti 50 tahun lagi kan masih 53. Antum masih hidup nggak di waktu itu ya? Allahu a'lam. Demikian ikhwah. Itu satu generasi di bawah kita lagi itu. Jadi masih ada insya Allah orang-orang yang masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Belum nanti lagi dajjalnya mana, Nabi Isanya mana, kemudian Ya'juj dan Ma'jujnya lagi. Demikian ikhwah. Jadi setiap orang yang berusaha menghitung-hitung kapan terjadi hari kiamat, maka meleset, ya, meleset dari apa yang diperkirakan. Kemarin di tanggal 15 Ramadan yang bertepatan di hari Jumat, itu tahun berapa lupa saya, apa 2 tahun yang lalu, apa 3 tahun yang lalu, yang diperkirakan akan datang dukhon, masih ingat antum? Akan dukhon, 3 hari dukhon. Maka para pengikut-pengikut ustadz ini pun menjual semua aset-asetnya, kemudian membeli bahan-bahan pokok untuk persediaan di saat dukhon itu datang. Lewatlah dukhon, bangkrutlah kawan jadinya. Demikian ikhwah. Setelah itu Pak Ustadz minta maaf. Demikian ikhwah. Ada anak seorang ibu kita lah di Medan. Anaknya sampai pulang ke Medan gara-gara ceramah itu. Kenapa? Dia takut ketika dukhon datang dia sendiri. Jadi pulang dia ke Medan, temukan ibunya di komplek Puri di sini. Demikian ikhwah. Lepas keluar dari kuliahnya. Kenapa? Mau datang dukhon katanya. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya, jadi hal-hal seperti itu ya tidak boleh kita percayai karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu datang itu sangat rahasia untuk membalas siapa saja yang telah berbuat. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi apa yang kita lihat di sini seperti Ka'bah sudah tidak dihormati lagi. Mungkin sudah dianggap gudang gitu kali ya. Dianggap rumah biasa aja kali. Jadi kalau seandainya Ka'bah juga tak dihormati, terus masjid-masjid jadi apa nanti? Ya mungkin nggak ada lagi orang masjid. Mungkin masjid dari dipugar mau jadi apalah begitu kita nggak tahu. Karena udah nggak ada lagi orang-orang yang beriman di sana. Kalau nggak ada yang beriman, bayangkan kalimat Allah aja tuh nggak ada lagi. Padahal orang-orang Quraisy ketika Rasulullah SAW diutus, itu masih mengucapkan kalimat Allah. Ya, mereka masih ada wallahinya, walaupun memang juga ada wallata wal uzza min lata demi uzza, tapi mereka masih mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi memang sangat parah lah pada saat itu. Kalau masa-masa jahiliyah dahulu adalah yang zaman yang parah, di akhir zaman itu lebih parah, jauh lebih parah dibandingkan masa jahiliyah. Ada 2 riwayat bahwasanya hari kiamat tidak akan terjadi
Sampai orang tidak lagi mengucapkan kalimat Allah, Allah. Tapi ingat ikhwah ya, ini bukan dalil bolehnya zikir Allah, Allah. Sebagian dijadikan ini sebagai zikir Allah, Allah, Allah. Rasulullah tidak pernah. Artinya di sini orang nggak ada pada saat itu orang nggak ada lagi menyebut nama Allah. Kita kan masih menyebut Allah Subhanahu wa taala begitu. Bukan zikir sampai tidak ada lagi orang yang mengatakan zikir Allah, 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 Allah. Berarti kalau sudah tidak ada zikir Allah, 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 kiamat akan terjadi. Sementara subhanallah, alhamdulillah, itu ada. Demikian. Jadi bukan itu yang dimaksud. Makanya dalam riwayat Imam Ahmad, la taqumus sa'ah ala man yaqulu la ilaha illallah. Tidak akan terjadi hari kiamat terhadap orang-orang yang masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Demikian ikhwah. Itu makna daripada kalimat la Allah Allah tadi itu. Jadi kalau kalimat Allah Allah saya sudah tidak ada disebutkan, lafaz Allah tak pernah lagi disebut-sebutkan orang, ya itu menunjukkan bagaimana bobroknya pada saat itu. Demikian ikhwah rahimallahu wa ikum. Taib. Jadi ikhwah, hadis ini menunjukkan ada dua masalah. Pertama masalah yaitu seorang yang bahwasanya hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali terhadap manusia yang sangat bobrok, di mana mereka yang menyaksikan langsung bagaimana terjadinya hari kiamat, sangat dahsyat luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan walladzina yattakhidunal qubur masajida, dan termasuk orang-orang yang paling bobrok adalah orang yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Coba bayangkan ikhwah, sama antara orang akhir zaman dengan yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Bayangkan itu. Jadi ya sangat lucu sekali kalau ada orang-orang yang masih mengajak orang-orang untuk baca Quran di kuburan, sholat di kuburan. Itu bukan tempat baca Quran dan juga bukan tempat bukan sholat. Demikian ikhwah. Ya kuburan-kuburan yang dikeramatkan, yang dianggap kuburan-kuburan wali, dianggap kuburan orang-orang soleh, yang dianggap dia punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Makanya bab ini ikhwah, yaitu bab larangan beribadah kepada Allah di dekat kuburan orang soleh. Ya, di dekat kuburan orang soleh. Apalagi kalau dia malah menyembah orang soleh yang dikubur itu lebih parah lagi. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi di sini inna min syirarin nas man tudrikuh musa'ah wa hum ahya. Seburuk-buruk manusia adalah mereka yang menyaksikan langsung terjadinya hari kiamat. Dan walladzi, berarti kan juga orang yang seburuk-buruk manusia adalah walladzi yattakhidunal qubur masajidah. Mereka yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Ingat ikhwah, masjid itu tempat sujud. Tidak harus seperti ini. Rasulullah menyebutkan secara umum. Baik masjid berupa bangunan maupun masjid berupa tempat sholat. Makanya Rasulullah kan katakan ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuron. Allah telah menjadikan untukku itu bumi itu masjidan, tempat sholat, wa tahuron, dan di situ ada alat untuk bersuci. Jadi di mana saja kita berada, ketika masuk waktu sholat, di situ kita bisa, di situ ada masjid kita. Apa maksudnya di situ ada masjid kita? Kita boleh sholat di situ. Kan dari kata sajada yasjudu, sajidan, masjid, tempat kita sujud. Jadi secara bahasa, rumah kita itu ya yang kita jadikan tempat sholat sunnah, itu juga tempatnya itu masjid juga namanya. Ya. Atau lebih masyhur kalau kita dikatakan musola, tempat sholat. Makanya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, tidak boleh kita buat kuburan di rumah juga. Karena tidak bisa digabungkan antara tempat sholat dengan kuburan. Demikian ikhwah rahimallahu. Karena terlaknat orang-orang yang melakukan ini. Jadi dalam masalah ini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, itulah dia di mana di mana Rasulullah sangat melarang keras ya menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah. Kita ke kuburan itu tujuannya dua. Pertama, untuk mengingat hari akhirat. Yang kedua,
untuk mendoakan si mayit. Ya, untuk mendoakan si mayit. Rasulullah SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha. Dahulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang silahkan ziarahi. Fa innahu tudzakirul akhirah, karena sesungguhnya hal itu dapat mengingatkan kita tentang hari akhirat. Jadi ke kuburan itu bisa mengingatkan kita hari akhirat. Demikian ikhwah. Kemudian yang kedua, mendoakan si mayit. Mendoakan si mayit. Kita doakan dia, semoga Allah lapangkan kuburannya, semoga Allah ampunkan dosa-dosanya. Siapapun yang datang ke kuburan kaum muslimin, itu insya Allah akan bermanfaat doanya. Tidak harus anak kandung. Siapapun, pokoknya muslim, akan bermanfaat. Makanya, ikhwah, kita itu sangat dianjurkan mengkebumikan jenazah kita itu di pekuburan umum, bukan di pekuburan keluarga. Kenapa? Karena pekuburan umum itu orang akan datang, banyak yang datang untuk mengucapkan salam, mendoakan. Demikian ikhwah. Kalau di kuburan keluarga, siapalah keluarga yang datang? Paling berapa orang? Itulah ikhwah. Makanya ya, dalam masalah ini dianjurkan untuk dikebumikan di pekuburan umum. Di pekuburan umum. Dan adapun rumah ya rumah, terkadang bisa tempat sholat. Demikian juga masjid ya masjid, bukan tempat kuburan. Ada satu tujuan yang dibolehkan kita, hanya untuk mengingat akhirat, tidak untuk mendoakan, bahkan tidak boleh mendoakan. Apa itu? Ziarah apa? Hanya mengingat akhirat, tidak boleh mendoakan. Ziarah kuburan orang kafir. Ya. Ziarah kuburan orang kafir, di mana Rasulullah SAW mengatakan, apabila kalian melintasi kuburan orang kafir, maka basyiruhum binnar, katakan kepada mereka masuk neraka kalian, karena orang-orang yang mati kafir pasti masuk neraka. Ya, jadi rahimallahu wa iyyakum, kita boleh berziarah ke kuburan orang kafir, tapi hanya untuk mengingat hari akhirat. Kalau seandainya kita pergi ke sana tidak bisa mengingat akhirat, mendingan nggak usah. Boleh nggak kita berziarah kuburan orang kafir? Boleh nggak? Boleh. Dari mana antum tahu? Boleh. Rasulullah pernah ziarah ke kuburan bundanya Aminah di Abwa. Ya. Di Abwa. Waktu itu Rasulullah mohon kepada Allah agar diizinkan untuk memohonkan ampun untuk ibunya. Rasulullah nggak izinkan. Rasulullah tidak izinkan Rasulullah berdoa untuk ke ibunya, doa keampunan. Kemudian Rasulullah minta izin untuk dibolehkan ziarah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Jadi itu ikhwah. Jadi selebihnya tak dibolehkan. Kita datang ke kuburan orang soleh atau muslim atau apalah, kemudian kita datang ke sana untuk berdoa pada diri kita, untuk kaum muslimin, enggak boleh. Ya, kita datang ke sana, yang kita doa kepada Allah, ya kita doanya kepada Allah, bukan kuburan. Kalau kuburan sudah jelas syiriknya. Kita datang ke sana, kemudian kita berdoa di sana, ya Allah lapangkan rezeki saya, mudahkan jodoh saya, kemudian sehat-sehatkan kaum muslimin. Itu nggak dibolehkan, ya tidak dibolehkan, karena di situ bukan tempat berdoa. Tapi ya kita lihat apa fenomena yang muncul di tengah lapang, kita di lapangan kita lihat bahkan orang-orang lebih khusyuk doanya di kuburan ketimbang di masjid. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Itulah dia kenyataannya. Nisan kuburannya diusap-usap, dianggap akan mendapatkan berkah. Ingat enggak ketika kita bahas tentang masalah mengalap berkah ini? Ada syaratnya. Pertama, benda tersebut, kalau memang benda tersebut dianggap punya berkah, maka pertama harus ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah bahwasanya benda itu ada berkahnya. Jadi bukan kita menganggap-anggap sendiri. Yang kedua apa? Ada yang ingat? Kan, itu kan contoh.
cara ngalap berkahnya juga harus dengan sunnah. Demikian ikhwah. Jadi kalau dia, apakah itu benda, apakah itu tempat, apakah itu berupa buahan, apakah itu berupa waktu, silahkan mau ambil berkah dari benda-benda makhluk Allah tersebut. Tapi ingat, yang ada dalilnya, gak semua benda. Ketika Rasulullah SAW mengatakan adanya berkahnya pohon kurma, maka jangan dikiaskan dengan pohon kelapa sawit. Gak bisa, walaupun bentuknya sama, buahnya sudah berbeda. Demikian ikhwah. Ya, ketika Rasulullah SAW mengatakan ni'mas suhur at-tamr, sebaik-baik sahur adalah kurma. Jangan antum kiaskan kelapa sawit. Sebaik-baik sahur dengan kelapa sawit, ya kecekek lah. Demikian ikhwah. Jadi enggak semua pohon seperti pohon zaitun. Kan Rasulullah katakan min syajaratin mubarakatin zaitunah, yaitu dari pohon yang berkah zaitun, pohon zaitun. Demikian ikhwah. Ada pohon durian, pohon rambutan, walaupun lebih enak dibandingkan buah zaitun, ya tidak disebutkan ada berkah. Satu, kalau dia berupa benda, ya sudah harus ada dalilnya. Tempat harus ada dalilnya. Kemudian yang kedua, cara ngalap berkahnya juga harus sesuai dengan apa yang pernah diajarkan Rasulullah SAW. Demikian ikhwah. Taib. Jadi kalau kita mengatakan ini kuburan Tuan Syekh ini ada berkahnya, mana dalilnya? Itu dia, mana dalilnya? Demikian ikhwah. Kalau hanya sekadar za'am atau iddia atau katanya-katanya, ya semua aja bisa kita katakan berkah. Semua orang kan mengatakan kuburan tuan gurunya berkah. Demikian ikhwah. Kita pun juga bisa katakan kuburan mama kita berkah. Siapa yang mau bantah? Demikian. Tapi dalam Islam nggak seperti itu. Ketika kita katakan kuburan bapak saya berkah, mana dalilnya kalau kuburan bapakmu berkah? Karena keberkahan itu datangnya dari Allah dan diberikan kepada siapa yang dia kehendaki, apa saja yang dikehendaki. Mana dalilnya bahwasanya kuburan bapakmu itu berkah? Demikian ikhwah. Kalaupun benda tersebut, tempat tersebut atau apalah namanya berkah disebutkan nama Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, caranya juga harus tahu. Nah, demikian ikhwah rahimallah wa iyyakum. Itulah dia. Seperti zaitun, pohon zaitun, berkahnya gimana caranya? Ya antum makan, minyaknya dimanfaatkan. Minyaknya, kau ini berkah, kemudian jadi gimana? Jadi caranya mandi minyak zaitun. Gak ada mandi minyak zaitun. Demikian ikhwah. Demikian juga pohon korma. Hajar Aswad berkah, betul. Jadi gimana caranya? Dicium, jangan berdoa di dalam itu. Gak ada gunanya. Itu ikhwah. Ka'bah berkah, betul. Jadi gimana? Tawaflah di situ. Bukan dengan cara diusap-usap. Tidak ada yang diusap di Ka'bah kecuali rukun Yaman dan Hajar Aswad serta multazam. Multazam itu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah dengan cara dipeluk, dilengketkan mulai pipi, dada semua dilengketkan di tempat tersebut. Itu caranya. Demikian ikhwah. Makam Ibrahim berkah. Dengan cara bagaimana? Setelah tawaf, salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Bukan dicium-cium makam Ibrahim itu. Salah ngambil berkahnya. Demikian ikhwah. Kiswah Ka'bah berkah enggak? Hah? Enggak ada penyebutan. Jadi percuma kalau antum peluk-peluk kiswah Ka'bah, orang Saudi yang buat itu. Diusap-usap, sapu tangan, diusap-usap, dibawanya sapu tangan mungkin setengah lusin, diusapnya setengah lusin. Pulang-pulang, ini sapu tangan bekas usapan Ka'bah. Kan keren itu ikhwah. Bisa jualan dia itu nanti. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyakum. Itulah dia. Jadi dalam masalah ini berkah itu juga caranya harus ada dasarnya. Ikhwah, ada beberapa syubhat yang dijadikan orang-orang kenapa tidak dibolehkan, ya, tidak dibolehkan salat di kuburan. Ada yang mengatakan bahwasanya itu dikarenakan khawatir di kuburan itu ada najisnya. Karena kan mayat nanti ada najisnya, ada nanah, ada seterusnya, ya. Maka kita katakan ikhwah, enggak masalah kalau nanah pun ada, dia kan di dalam tanah. Itu nggak bisa. Kalau itu dijadikan sebagai dasar, tidak boleh sholat gara-gara ini dalam ini ada bangkai. Waduh, di mana kita mau sholat jadinya?
Karena kalau sudah ada bangkai kemudian jadi tanah, ya sudah selesai, nggak ada lagi ceritanya. Demikian ikhwah rahimallah wa iyyakum. Ya. Berarti seandainya jenazah itu sudah hancur jadi tanah, gimana jadinya? Boleh berarti kita sholat di situ, kan begitu jadinya. Jadi ini argumentasi yang jelas keliru, ya. Kemudian kalau dikatakan nanah, siapa bilang nanah itu najis? Ya, adakah mazhab yang mengatakan nanah itu najis? Kalaupun ada, mana dalilnya? Karena untuk menyatakan satu benda itu najis harus ada dalil. Karena hukum dasar daripada benda-benda di muka bumi ini suci. Nggak boleh kita katakan benda ini najis kecuali dengan dalil. Nanah, silakan datangkan dalilnya. Kalau jika ada yang menyebutkan nanah itu najis. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kemudian ikhwah, ada kedua yang mengatakan bahwasanya area rumah Aisyah itu kuburan Nabi, bahwasanya aktivitas beraktivitas di kuburan adalah hal yang biasa seperti makan, tidur hingga sholat, sebagaimana Aisyah tinggal di kuburan, yaitu kuburan Nabi SAW. Jadi alasannya, loh, ya nggak ada masalah kita mau sholat, mau zikir di kuburan, nggak ada masalah, sama seperti tempat-tempat yang lain. Apa dasarnya? Tuh Aisyah di mana? Kuburan Rasulullah. Kan di rumah dia. Apa yang dia lakukan? Makan, tidur, sholat, biasa aja. Demikian ikhwah. Padahal ikhwah rahimallah wa iyyakum, sudah ada pembatas antara rumah Aisyah dengan kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya ikhwah, itu hanya dalil yang dicari-cari, ya. Dalil yang dicari-cari karena sungguhnya Rasulullah mengatakan inna min syirarin nasi yaumal qiyamati, inna min syirarin nas man tudrikuhumul al-qiyamah wa hum ahya wa walladzina takhidhu kubur anbiya'ihim masajida. Itu hal ini merupakan hal yang paling buruk sudah. Jadi tanpa ada sebutan alasan-alasan lainnya. Tapi itu saja aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu al-ghafurur rahim. Ada yang mau nanya silakan. Fadhil. Atau di 0813 600 661 fadhil. Ini kenapa selalu ditanyakan masalah poligami ini? Belum selesai-selesai juga ya. Assalamualaikum Ustaz. Saat ini banyak terdengar para ikhwan berpoligami. Iya, banyak. Ada, banyak. Saya nggak gitu update kalau masalah berita poligami ini. Banyak, ini katanya banyak. Ini banyak terdengar para ikhwan yang berpoligami. Namun gagal mempertahankan rumah tangganya. Yang pertama, apa sebenarnya hal yang paling penting dimiliki seorang ikhwan ketika memutuskan untuk berpoligami? Apa kira-kira ikhwan? Ketika antum mau berpoligami, apa pertama yang harus antum putuskan? Istri pertama? Itu nggak poligami namanya. Apa kira-kira? Ya paling tidak antum yang punya teori lah, walaupun belum bisa dan belum berani untuk melakukan. Apa kira-kira? Sunnah. Maksudnya? Sunnah gimana? Coba Sab. Coba, kan antum yang biasa membahas. Oh, ya. Banyak duit dulu ya. Jadi menurut Bang Sab, kalau antum memutuskan untuk poligami, banyak duit dulu. Kalau antum bansai atau duitnya pas-pasan, jangan mikir poligami dulu. Itu ikhwah. Oke, ada yang lain selain hisab? Apa yang pertama yang antum pikirkan? Niat apa? Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala semua ini orang poligami. Semuanya lillahi ta'ala. Apa niatnya? Bukan, maksudnya apa pertama yang harus pertimbangkan ketika mau berpoligami? Ya, 3 trio. Satu-satu, antum apa?
Memikirkan tanggung jawab. Ya maksudnya modal pertama itu apa? Kalau mau poligami, modal pertama. Ilmu apa ini? Ilmunya udah mantap-mantap ini. Kalau masalah ilmu jangan tanya ini ilmu. Ini kanuragannya udah bagus-bagus semua ini. Kalau masalah ilmu poligami. Dari A sampai Z. Kalau masalah ilmu. Apa ikhwah yang paling supaya bisa langgeng? Apa? Perasaan. Harus hilangkan perasaan. Jaga perasaan. Kalau jaga perasaan nggak jadi poligami dia. Adil. Ya emang harus adil. Tapi apa yang antum modalkan dulu ketika mau melangkah ke poligami itu? Mental. Banyak yang bermental bagus mau poligami, begitu poligami hilang mentalnya. Ketika nggak dicakapi istri pertama, hilang mentalnya. Demikian. Ini cocoknya dibahas oleh yang sudah aktivis lah. Awak ini belum. Ustadz, apa hukumnya kalau kita ada usaha jasa transfer uang, tapi ada biaya adminnya, boleh tidak Ustadz? Transfer uang kan melalui bank, ikhwah. Iya kan? Pasti melalui bank. Nggak usah lah ada hubungan dengan bank-bank, bank konvensional terutama. Saya pernah dengar Nabi sholat jenazah di kuburan salah satu sahabat yang biasa membersihkan masjid. Apa itu betul? Itu sahih. Bukan hanya sahabat, bukan hanya wanita hitam yang membersihkan masjid. Ada wanita-wanita yang lain yang sholat di kuburannya. Tapi itu setelah dikebumikan. Ini sudah kita kisahkan kan yang lalu. Ustadz, apakah boleh jual beli di teras masjid? Allahu a'lam bissawab, ikhwah. Yang hukum masjid itu adalah ruang utama masjid, bukan halaman masjid dan bukan teras masjid. Kenapa demikian? Ya, kalau kita katakan teras atau halaman itu merupakan masjid, berarti antum sebelum duduk di teras masjid harus tahiyat masjid. Dan juga harus dibongkar tempat-tempat WC-WC yang berada di teras masjid. Karena kan nggak boleh kita di masjid kan. Demikian. Berarti haruslah buang air itu di luar masjid. Demikian jadinya ikhwah. Ya, kemudian kalaulah misalnya halaman masjid itu juga dikatakan masjid, Rasulullah kan mengatakan bahwasanya kalau kita masuk masjid itu harus perhatikan sendalnya. Kalau ada najis maka dibersihkan dulu, digosokkan dulu ke tanah. Berarti antum setiap kali mau ke masjid, bawa kendaraan masuk halaman masjid, antum periksa dulu rodanya dulu. Berhenti dulu situ kan, saya rodanya bagus, semua baru masjid. Ada pemeriksaan roda jadinya. Demikian seharusnya. Jadi Allahu a'lam bishawab, teras maupun halaman itu tidak termasuk dalam kategori masjid hukumnya. Karena akan menyebabkan, bisa menjadikan apa ikhwah? Tempat buang air ini harus di luar masjid jadinya. Ya, di luar halaman masjid. Sementara kita nggak boleh kan buang air di dalam masjid. Allahu a'lam bishawab. Ustadz, saya ingin membangun kuburan ibu saya dan dia meminta bantuan dana. Ayah saya ingin membangun kuburan ibu saya dan dia minta bantuan dana ke saya. Apakah sikap saya Ustadz? Karena harta anak adalah harta orang tua. Iya, tapi bukan untuk diberikan untuk maksiat. Gak boleh. Jangan berikan. Pandi-pandi antumlah minta memberikan usul. Apakah Syekh Muhammad bin Wahab pernah menyatakan bahwasanya bid'ah hasanah itu ada? Terima kasih. Allahu a'lam. Enggak tahu saya. Ada yang mau nanya? Ya. Ya. Iya.
apakah ada uzur syar'i orang yang menyentuh yang bukan mahram untuk kondisi-kondisi darurat seperti mungkin menolong orang lagi hanyut begitu. Ikhwah, ada. Karena untuk menyelamatkan nyawa itu satu hal yang termasuk darurat. Faman ahyaha faka'annama ahyanna sajami'a, seorang yang menyelamatkan nyawa seorang orang lain itu sama seperti dia telah menyelamatkan nyawa seluruh umat manusia. Tapi yang manusia, semua manusia, jangan ketika nenek-nenek hanyut antum biarkan. Ketika anak gadis hanyut antum lompat menyelamatkannya. Begitu ketika nenek-nenek mau nyebrang antum biarkan saja. Tapi mbak-mbak cantik pula yang mau nyebrang, sini mbak, awak seberangkan mbak ya. Dia pun bisa nyebrang sendiri. Jadi ikhwah, jadi uzurnya itu ya kitalah yang pertimbangkan memang ini bisa enggak tanpa enggak bisa kita lakukan kecuali tanpa menyentuh. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Misalnya dalam kondisi darurat misalnya, ini perlu ada operasi tindakan cepat oleh dokter bedah. Ya, kalau enggak akan bermasalah misalnya, atau ada pendarahan di kepala misalnya karena benturan. Kan itu perlu bedah otak, ya, dokter bedah syaraf. Ya kalau nggak dipegang gimana kepalanya? Sementara dokter bedah syaraf perempuan sedikit. Kan mau tidak mau kan dipegang kepalanya. Gimana cara megang kepalanya kalau nggak gimana cara operasinya kalau nggak dipegang? Demikian. Jadi kalau memang tidak ada cara lain kecuali harus dipegang, maka nggak masalah. Tapi kalau ada cara lain, jangan untuk pegang-pegang. Demikian ikhwah, ya. Masih bisanya dia pegang bu ya, misalnya dia nganyut, pegang bu ya, ban ini, antum sebelah sana sebelah sini, begitu. Ini ada bannya, buang aja bannya, langsung awal langsung. Demikian, ya. Jadi bisa termasuk hukum darurat ketika memang untuk menyelamatkan atau untuk hal-hal yang penting untuk penyelamatan nyawa boleh. Allahu a'lam. Ada lagi? Ada yang mau nanya? Bis? Udah pada ngantuk ini. Oke lah ikhwah, rahimallahu wa iyyakum. Insyaallah malam Rabu depan kita akan bahas tentang masail di bab 19. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.